Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan ada diskusi kelompok untuk kelompok 2 dengan materi perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Anggota kelompok di sini ada 4 orang, yaitu yang pertama Pak Adi, yang kedua itu Bang Misbah, yang ketiga Bang Ragil, dan terakhir itu saya Diki Norma. Nah, untuk materi ini kita langsung saja lihat ke bab 1. Latar belakangnya apa? Kita lihat bab 1 latar belakangnya. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan yang mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia yang berupa sikap, tindak, dan karya untuk diberi bentuk atau isi dan arah menuju kebulatan kepribadian sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Lalu, pendidikan jasmani bukanlah imbangan terhadap pendidikan rohani. Jasmani dan rohani merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu, olahraga ialah kesibukan manusia yang untuk menggembirakan diri sambil memelihara jasmania. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Karena olahraga juga bisa menjadi prestasi tertentu di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Olahraga sudah menempati posisi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Minat masyarakat ditunjukkan dengan semakin bertambahnya klub atau kelompok dari berbagai cabang olahraga. Pendidikan jasmani cenderung bersifat fleksibel, sedangkan olahraga sudah ada peraturan yang dijadikan acuan untuk menjalankan. Pendidikan jasmani juga mempengaruhi beberapa aktivitas manusia, salah satunya perkembangan sosial. Pendidikan jasmani di sekolah merupakan dasar yang baik pula bagi perkembangan olahraga di luar sekolah. Pendidikan jasmani serta olahraga dapat dengan sengaja serta sadar kita arahkan pada suatu tujuan tertentu, yakni kepada seluruh pendidikan pribadi sang anak. Olahraga dan pendidikan jasmani tidak dapat dipisahkan. Kedua sangat erat hubungannya dan saling mempengaruhi. Pendidikan jasmani bukan sekedar mengembangkan segi kejasmanian, memelihara kesehatan jasmani agar supaya terhindar dari kerugian jasmani, melainkan melalui kegiatan jasmani hendak menanamkan norma-norma pegangan hidup yang nyata atau positif pada anak agar dapat berdiri sendiri, personal, tanpa merugikan orang ataupun siapapun, dan tidak pula merugikan dirinya sendiri. Lalu, rumusan masalah. Apa yang terjadi masalahnya di kehidupan sehari-hari untuk berolahraga? Dari paparan di atas menjadi gambaran tentang adanya perbedaan antara olahraga dan pendidikan jasmani. Oleh karenanya, rumusan masalah yang dilakukan dalam makalah ini adalah apa pengertian tentang olahraga dan pendidikan jasmani, serta apa saja perbedaan di antara keduanya. Lalu berpindah ke tujuan dan manfaat.
Makalah ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengertian tentang pendidikan jasmani, mengetahui tentang pengertian olahraga, mengetahui tentang perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani. Manfaatnya, makalah ini dibuat agar memberikan manfaat untuk pembacanya, serta agar lebih memahami tentang pengertian olahraga dan pendidikan jasmani serta perbedaannya. Jadi lebih mengerti antara pendidikan jasmani dan olahraga. Lalu dilanjutkan ke bab 2. Untuk ini bab 2 akan dibacakan oleh siapa Pak? Bang Ragil ya? Bang Ragil, ya. Bang Ragil. Iya. Untuk bab 2 ini Ya. isinya Bang, nggak usah. untuk dibacakan oleh Bang Ragil. Silakan Bang Ragil. Bang, ini nggak usah perkenalan kan, langsung aja. Ya kan udah tadi Bang Ragil. Iya. Ya, di sini saya akan melanjutkan bab 2. Olahraga. Perkataan sport berasal dari bahasa Latin disportare atau disporter. Dalam bahasa Italia menjadi diporte, yang artinya menyenangkan, pemeliharaan atau menghibur, untuk bergembira. Dapatlah dikatakan bahwa sport ialah kesibukan manusia untuk menggembirakan diri sendiri, memelihara jasmania. Di kalangan pendidikan maupun di kalangan masyarakat luas, memang masih terdapat keraguan-raguan mengenai arti dan fungsi olahraga bagi anak atau bagi individu sebagai anggota masyarakat. Mereka masih beranggapan bahwa olahraga itu sama saja reaksi atau hiburan, tetapi sama sekali tidak ada rangkaian pendidikan, bahkan berpendapat bahwa olahraga itu dapat ditolerir di dalam pendidikan, tetapi tidak memiliki nilai dalam mencapai pendidikan itu sendiri. Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa olahraga semata-mata suatu untuk permainan yang terintronisasi yang menempatkan lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Demikian pula masih ada yang berpendapat bahwa olahraga itu adalah keragaman jasmani. Olahraga itu tidak ada hubungan dengan keragaman jasmani. Pendidikan jasmani, pendidikan yang mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia yang berupa Bang, kejauhan Bang. Untuk yang bagian 2 diganti aja kali ya pembacanya. Ya udah, silakan. Atau ada yang mau ditambahkan tadi untuk bagian satunya olahraganya? Pak Langsung Adi, aja Bang. ada yang mau ditambahkan? Lanjut ya, Bang Dik. Lanjut ke Pak Misbah atau Pak Adi ini? Pak Adi. Nanti Bang Misbah yang perbedaannya ya. Oh iya. Siap. Baik, dilanjutkan oleh Pak Adi untuk pendidikan jasmaninya. Baik, saya akan menyampaikan materi yang berikutnya, yaitu tentang pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia yang berupa sikap, tindak, dan diberi untuk isi dan arah menuju kebulatan kepribadian sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Pendidikan jasmani bukanlah imbangan terhadap pendidikan rohani. Jasmani dan rohani merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bukan saja hanya pendidikan jasmani yang sangat perlu, tetapi juga pendidikan menuju ke arah sportivitas dapatlah diberikan suatu bayangan yang mungkin dapat diterima dalam menuju tujuan dari pendidikan sportivitas ialah mendidik pemuda agar supaya
mereka mempunyai sifat hidup yang sehat dan konkret, sehingga mereka memandang bahwa kelakuan yang sportif serta pengertian yang fair play itu dan juga dengan tim yang spirit sebagai suatu kaidah-kaidah yang luhur dan tinggi nilainya. Saya rasa untuk pendidikan jasmani cukup penyampaian saya ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lain. Silakan Bang Dik. Atau Pak Misbah mau menambahkan, Bang Ragil? Ya, baik. Saya akan melanjutkan Oh ya, baik. apa itu perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani di sekolah merupakan dasar yang baik pula bagi perkembangan olahraga di luar sekolah. Pendidikan jasmani serta olahraga dapat dengan sengaja sadar kita arahkan kepada suatu tujuan tertentu, yakni kepada pendidikan seluruh pribadi sang anak. Olahraga dan pendidikan jasmani tidak dapat dipisahkan. Keduanya sangat erat hubungannya dan saling mempengaruhi. Pendidikan jasmani bukan sekedar mengembangkan segi-segi kejasmanian, memelihara kesehatan jasmani agar supaya terhindar dari kerugian-kerugian jasmani, melainkan melalui kegiatan jasmani hendak menanam norma-norma pegangan hidup yang nyata positif pada anak, agar dapat berdiri sendiri, personal tanpa merugikan orang atau siapapun, dan tidak pula merugikan dirinya sendiri. Adapun tujuan pendidikan jasmani disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang menyangkut pengembangan seluruh pribadi anak didik. Sedangkan tujuan olahraga adalah mengacu pada prestasi untuk laku motorik setinggi-tingginya untuk dapat memenangkan dalam satu pertandingan. Istilah pembelajaran dalam pendidikan jasmani disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak didik. Sedangkan pada olahraga, isi pembelajaran atau isi latihan merupakan target yang harus dipenuhi. Orientasi pembelajaran pada pendidikan jasmani berpusat pada anak didik. Artinya, anak didik yang belum mampu mencapai tujuan pada waktunya diberi kesempatan lagi. Sedangkan pada olahraga, atlet yang tidak dapat mencapai tujuan sesuai dengan target waktu dianggap tidak berbakat dan harus diganti dengan atlet yang lain. Sifat kegiatan pendidikan jasmani pada pemanduan bakat yang dipakai untuk mengetahui entry behavior, sedangkan pada olahraga untuk bertujuan untuk memiliki atlet yang berbakat. Mungkin itu saja dari saya yang dapat disampaikan untuk perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani. Saya serahkan kembali ke Pak Ragil. Baik, untuk isian materinya sudah dibacakan semua. Kemudian bagian penutup, sebelum bagian penutup, dari Bapak atau Abang mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang belum jelas? Cukup kali ya Bang. Nanti mungkin kita ada pertanyaan dari teman-teman kelas yang lain. Oh ya. Biar Iya, bisa kita betul. diskusikan lagi ya untuk ininya. Iya Pak. Jawabannya Baik, Pak. nanti ya. Untuk bab 3 penutup ini yang akan saya bacakan sendiri, yaitu kesimpulan dan saran. Dari makalah yang kami buat, dapat kami simpulkan bahwa ternyata pendidikan jasmani adalah persamaan sinonim dari pendidikan dan struktur persekutuan hidup modern yang menyebabkan pendidikan jasmani menjadi satu kebutuhan yang perlu dan harus ada. Maka pendidikan jasmani patuh disesuaikan benar dengan kebutuhan-kebutuhan biologis dan fisiologis anak. Pendidikan jasmani di sekolah merupakan dasar yang baik pula baik perkembangan olahraga di luar sekolah. Pendidikan jasmani serta olahraga dapat dengan sengaja serta sadar kita arahkan pada suatu tujuan tertentu,
yakni kepada pendidikan seluruh pribadi sang anak. Olahraga dan pendidikan jasmani tidak dapat dipisah-pisahkan. Keduanya sangat erat hubungannya dan saling mempengaruhi. Dan untuk sarannya yaitu dari kesimpulan di atas kami memberikan saran sebagai berikut, yaitu pertama, menyediakan sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat melalui fasilitas sport center. Dan B, menambahkan fasilitas olahraga serta hiburan. Untuk ini saya ada tambahan sedikit. Jadi di setiap daerah itu harus ada ya seperti sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan minat untuk berolahraga. Sekian untuk sarannya. Dan untuk yang ingin bertanya, karena ini akan diupload di YouTube ya Pak. Iya, betul Bang. Karena akan diupload di YouTube, maka silahkan bertanya di kolom komentar. Dan untuk ada tambahan juga silakan di kolom komentar saja disertakan. Nanti pas akan berjalannya mata kuliah yang diadakan akan hari Sabtu, nanti kita semua akan menjawabnya. Sebisa mungkin kita akan menjawab. Iya, betul. Baik Pak, setelah ini sudah ya kita sudahi. Sekian materi ini. Iya, baik Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.